من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ينزع عنهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selalu kula panjenengan menyanjung bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita termasuk saged kumpul dalam majelis taklim belajar Al-Qur'an, berusaha mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk diantaranya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari-nya di hadis yang ke-5027 Rasulullah menjelaskan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di nuskhah yang lain itu kalimatnya bukan dengan wa tapi dengan au, artinya khairukum man ta'allamal Qur'an au 'allamahu, sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Al-Qur'an atau orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi mugi-mugi dengan sedikit mengaji kula panjenengan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk diantaranya khairukum, sebaik-baik manusia. Lah terakhir yang kula panjenengan waos sing wau
Ini ku surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-27. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pakaian. Nah, itu ya. Di ayat yang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, mewanti-wanti anak turun dari Nabi Adam dengan panggilan khusus, ya bani Adama, wahai anak turun Adam, termasuk kula panjenengan, la yaftinannakum, la janganlah, ada nun taukid itu nggih, janganlah benar-benar memfitnah kalian atau menipu kalian, atau di dalam tafsirnya Imam As-Suyuti diterangkan yudhillu, gitu nggih. Jangan benar-benar menyesatkan kalian. Atau kalau di tafsir Al-Jazair, la yasrifanna, jangan sampai benar-benar memalingkan kalian. Siapa? As-syaitonu, setan. Artinya jangan mengikutinya sehingga menjadikan kalian itu terfitnah. Kama, sebagaimana akhroja, dia syaitan itu berhasil mengeluarkan atau telah mengeluarkan abawaikum, kedua bapak kalian, maksudnya itu kedua bapak dan ibu kalian, minal jannati, dari jannah. Ini ku Nabi Adam kali Ibu Hawa. Yanzi'u, dia mencabut atau menanggalkan anhuma, dari keduanya, libasahuma, pakaian keduanya, liyuriyahuma, supaya ditampakkan keduanya. Maksudnya kemarin diterangkan Nabi Adam di surga, di jannah, menurut riwayat diparingi pakaian yang terbuat dari cahaya. Lah, setelah melanggar dari apa yang diperintahkan oleh Allah, akhirnya cahaya itu hilang sehingga tampak auratnya, sehingga memulai pakai pakaian gitu. Innahu, sesungguhnya si setan gitu nggih, yaitu jin maksudnya, yarakum, dia bisa melihat kalian, huwa, dia, wa qabiluhu, dan qabilahnya, kelompoknya, min, dari haitsu, arah mana yang la tidak tarawnahum, kalian melihat mereka. Artinya mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Loh itu nggih. Kalah sakset. Inna, sungguhnya kami Allah, ja'ala, kami menjadikan as-sayatina, setan-setan itu, auliya lilladzina, bagi orang-orang yang la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Nah, dari ayat ini ada beberapa hal yang bisa menjadikan pelajaran buat kula panjenengan sedaya, yaitu yang pertama, panggilan Allah kepada anak turun Nabi Adam, termasuk kula panjenengan. Lah niki peringatan dari Allah kepada keturunan Nabi Adam, supaya mereka itu berhati-hati, supaya mereka itu waspada dengan tipu daya setan. Karena tipu daya setan itu sangat halus, seperti yang sudah diterangkan itu di ayat sebelumnya, di ayat berapa nih? Ayat yang ke 17 ya, Al-A'raf ayat yang ke-17 nih. La'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim. Artinya gangguannya itu dari mana saja, segala penjuru.
sehingga tidak ada orang yang bersyukur dari kalangan anak turun Nabi Adam. Kebanyakan mereka itu mengkufuri, sedikit dari mereka itu bersyukur. Lah apa saja yang harus kula panjenengan ketahui tentang peringatan-peringatan Allah? Yang pertama, nggih niku wau, la yaftinannakumus syaiton. Kita itu harus bisa berhati-hati dari tipu daya syaiton dengan cara menghindar. Jangan diikuti, jangan didekati. Itu caranya itu nggih. Nah, terus dari mana kok kita ngerti tipu daya setan? Lah niku perlu kita ketahui yang namanya tipu daya setan seperti apa bentuknya. Tipu daya setan itu nggih bisa kita ketahui kalau kita itu paham mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ngaji ngeten niku termasuk salah satu biar kita ngerti dan paham tentang tipu daya setan. Makanya dalam surat Al-Anfal itu nggih. Al-Anfal ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-29 itu nggih diterangkan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, artinya belajar tentang apa yang diperintahkan oleh Allah, mengerti dan memahami dan ngerti tentang larangan Allah, nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari tipu daya setan. Karena nggih niku besar itu nggih tipu daya setan niku. Lah kalau kita ngerti perintah Allah, ngerti larangan Allah, maka selain itu adalah tipu daya setan. Di selain itu adalah tipu daya setan, gitu nggih. Lah karena manusia itu sudah diberikan oleh Allah cara dengan meniru Rasulullah, dengan mengikuti nasihat-nasihat Rasulullah, maka gampang, gitu nggih. Makanya ada hadis sahih yang menjelaskan tentang Rasulullah itu memberikan peninggalan gitu ya. Dua hal, yaitu kitabullahi wa sunnah Rasulullah, kitabnya Allah dan sunnahnya Rasulullah. Atau dalam istilah kalimatnya itu taraktu fikum sayyaini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, gitu nggih lafalnya itu. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, belajar hadis, insya Allah tipu daya setan itu tampak, oh seperti ini, gitu nggih. Termasuk diantaranya tipu daya setan itu was-was yang muncul dalam diri kita, itu nggih, dari jin yang memberikan was-was maupun dari kalangan manusia. Sehingga dalam kebaikan dia tidak mau itu nggih. Contohnya kita kan disuruh untuk menyambung silaturahmi gitu nggih. Lah kalau kita memutus, maka kita akan mengikuti langkah-langkah setan. Dan itu salah satu dari gangguan setan, itu tidak bersyukur. Lah ketika manusia itu bisa mengikuti perintahnya Allah, maka tipu daya setan dengan sendirinya akan hilang. Lah kenapa manusia itu kok gampang gitu nggih, mudah untuk disesatkan? Karena manusia itu memiliki sifat innahu kana zaluman jahula, itu nggih, surat Al-Ahzab gitu. Di manusia itu punya karakter zaluman, gampang melakukan kedzaliman. Makanya ada orang yang berbuat zalim kemudian wis kadung elek sisan, lho itu nggih. Jadi dia mengaku kalau dia berbuat buruk, terus kadung elek, ya wis jegur sisan elek itu nggih. Lah itu keliru. Selagi masih ada kesempatan di dunia, ada kesempatan untuk berbuat baik. Lah wong sinang kuburan niku wau nggih, ten kuburan niku kepengin tangi, cek saged napa berbuat baik atau taubat. Lah sing urip kok tambah putus asa, niku keliru. Makanya kula panjenengan kalau memiliki
keputusasaan dalam kebaikan, jenengan datangi kuburan gitu nggih, ziarah gitu ben ngerti sing ten jero kuburan niku jane karepe pengin tangi malih, kepengin urip malih supaya mereka bisa berbuat baik, sing sakderenge kepengin sedekah saged sedekah, sing sakderenge berbuat salah kepengin tobat, sehingga orang yang masih hidup itu harus bersyukur legowo, alhamdulillah tasih diparingi kesempatan kali Allah bisa bertobat, bisa beramal lebih baik, bisa melatih diri kita untuk menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk niki yaitu pada kalimat kama akhraja abawaikum minal jannah. Dasare menungso niku memang gampang lho itu nggih, gampang dipengaruhi, gampang diganggu, gampang disesatkan. Gampang manusia itu. Jangan kula panjenengan. Mbah Adam niku kalian Mbah Hawa, lho niku mau disesatkan kok nggih. Hitungane wong pertama gitu, orang yang awal. Lah kita juga termasuk mengambil pelajaran. Lho ngoten kata nggih keblowok lho nggih, gara-gara napa? Gampangnya manusia untuk disesatkan. Lah salah satu dari penyesatan setan itu menanggalkan pakaian, menampakkan aurat. Jadi wong-wong sing niku celanane cekak-cekak, nggih, perempuan-perempuannya pakai celana cekak itu nggih. Itu ngikuti setan. Disesatkan oleh setan. Membuka auratnya, tidak mau menutup aurat, gitu nggih. Itu termasuk dari gangguan setan. Sehingga apa? Mereka itu tidak akan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diparingi tubuh gitu nggih, dipamerkan, ditampakkan kepada orang yang seharusnya ditutupi, diperintahkan untuk menutupi gitu. Lah niki lebih cenderung kepada kaum wanita gitu nggih. Kaum wanita niku harus menjaga diri, lebih gampang wanita itu disesatkan atau diganggu oleh setan. Makanya Rasulullah niku pernah menjelaskan gitu nggih. Di Sahih Bukhari juga ada bahwasanya ketika Rasulullah niku ditampakkan neraka, Rasulullah mengatakan inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Paling banyaknya penghuni neraka itu an-nisa, perempuan. Karena apa? Termasuk diantaranya perempuan itu suka melaknat gitu nggih, mendoakan keburukan. Yang kedua, perempuan itu suka mengkufuri nikmat gitu nggih. Yakfurnal asir gitu, mengkufuri suaminya, atau kalau tidak punya suami mengkufuri kenikmatan Allah. Dan perempuan itu sukanya membantah gitu nggih. Suka bantah, salah satunya seperti itu. Lah karena sifat-sifat seperti ini nggih, menanggalkan pakaian, membuka aurat, itu salah satu dari penyesatan setan. Makanya sebagai kaum muslimin nggih, dijaga perempuan-perempuannya, muslimah-muslimahnya itu supaya menutup aurat gitu nggih. Dan jangan sampai ditampakkan. Kalau ditampakkan berarti mengikuti langkah-langkah setan. Kalau ditutup berarti napa? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah. Lah salah satu keutamaan juga dalam ayat ini diterangkan, salah satu keutamaan dari jin itu nggih, satu keunggulan diunggulkan. Mereka itu tidak tampak dari pandangan manusia. Lah manusia sendiri tidak kelihatan itu nggih, tidak bisa melihat mereka. Sehingga gangguan mereka itu akan lebih gampang. Dan itulah kita disuruh oleh Allah untuk selalu meminta kepada Allah dengan bacaan dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, itu nggih.
ihdinas siratal mustaqim, terus itu dalam salat minta kepada Allah supaya digampangkan atau selalu berada di jalan yang meridhokan Allah, yaitu mereka-mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain itu diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa dengan doa Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa walina, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis yang ke-2721. Lah kalau kula panjenengan meniru Rasulullah nggih monggo kata-kata ndonga niki nggih banyak-banyak berdoa. Karena dengan doa itu salah satu hal yang mudah, tidak ada yang berat gitu nggih. Dan doa itu termasuk dari ibadah, ad-du'a'u wal ibadah ya, seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Majah ya, dalam kitab sunannya. Lah yang terakhir itu ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau iman gitu ya, mereka itu akan menjadi aulia. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, aulia mereka itu sayatin, setan-setan. Lah aulia itu apa itu nggih? Lah di antaranya makna-makna aulia itu banyak nggih. Salah satunya sahabat. Nah, aulia bermakna sahabat. Di sahabatnya orang yang tidak beriman itu orang-orang yang tidak baik, setan niki. Yang kedua, aulia itu berarti pemimpin. Aulia itu bisa berarti penolong, itu nggih, banyak. Atau sahabat tadi itu nggih. Di sahabatnya orang yang tidak beriman itu setan. Lah setan itu gini kuau bisa menarik dan bisa mempengaruhi sahabatnya. Jenengan punya sahabat, punya teman dekat, maka sahabat atau teman dekat itu bisa menarik jenengan dan bisa mempengaruhi jenengan, seperti pepatah Arab gitu nggih. Di dalam orang-orang Arab itu mengatakan as-sahibu sahibun. Sahib ya sahabat, itu sahib yaitu orang yang menarik atau mempengaruhi. Jangan jauh-jauh, jenengan yang pernah ngajar di sekolah guru kelas 6 SD mau naik ke SMP atau mondok niku kadang-kadang dipengaruhi oleh temannya ten pundi kita meriku kadang-kadang ngoten. Bu saya mau ke sini Bu, kenapa? Konco kulang kono kabeh lho ngoten nih. Melak koncone. Makanya sahabat itu jangan sampai sahabat yang tidak baik itu nggih, harus yang baik. Makanya ada orang yang mengatakan yudhannu bil mar'i ma yudhannu bi qarinihi. Seseorang itu bisa dinilai gitu nggih dengan cara melihat siapa korinnya, teman dekatnya siapa. Kalau teman dekatnya itu orang-orang baik, ada indikasi kemungkinan besar dia orang baik. Itu nggih. Kalau ada orang buruk kok gumbul kali wong apik, iku wong buruk sing pinter, lho itu nggih. Jadi dia itu gumbul kali wong apik ben ketularan api. Sing goblok niku nggih, wong apik gumbul kali wong elek itu nggih. Akhirnya apa? Ketularan dengan orang yang tidak baik. Atau di dalam hadisnya nggih dijelaskan di riwayatnya Imam Abu Dawud di hadis yang ke-4833 Rasulullah menjelaskan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mencocoki gitu, sesuai dengan kebiasaan khalilnya, teman karibnya. Fal yangdur ahadukum mayyu khalil. Maka hendaklah memperhatikan siapa yang akan menjadi sahabat karib itu. Kalau sahabat karib kita orang baik, maka baik insya Allah gitu ya. Dan juga di hadis yang lain ya, diterangkan
di Sahih Bukhari di hadis yang ke-2101. Masalul jalisis sholih wal jalisis su, itu nggih. Permisalan teman duduk atau berteman dengan orang yang soleh dan orang yang buruk, kama sali sahibil miski wa kiril haddadi, seperti orang yang menjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Kalau orang gombol kali penjual minyak wangi, paling tidak ini ketoletan. Pas dodolan diincipi, monggo niki kalau incipi, ya dikasih esek-esek ambune wangi itu nggih. Lah kalau temannya buruk, maka seperti pandai besi, kecipratan apa? Awu geni panase, gak enak kabeh. Lah disitulah bahayanya, sehingga diwanti-wanti kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa gitu nggih. Kalau kita kepingin bersahabat, bersahabatlah dengan orang yang beriman. Niki nasihat Rasulullah lho nggih. Sampeyan tingali di riwayatnya Imam Tirmidzi di hadis yang ke-2395 itu nggih dijelaskan Rasulullah bersabda, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Karena selain orang beriman bahaya. Di surat napa niku? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum auliya. Lho itu nggih. Surat Mumtahanah nggih. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Lah niki menurut Imam Al-Abadi dalam syarahnya, dia menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwasanya dilarang bersahabat dengan orang kafir dan orang munafik, karena mereka itu hanya bisa membahayakan agama kita, din kita. Orang kafir nanti kita akan jadi orang yang tidak beragama, diajari mendangkalkan agama. Contohnya jenengan lek gombol kaya wong kafir gitu nggih. Jeneng niku mungkin benten. Harusnya salat jadi napa? Salat tuh, jadi panganan pulian gitu nggih. Harusnya enggak masalah tulisannya salat, tapi tetap wacaane salat. Tapi wong kafir niku pinter, wong Islam niku enggak pinter-pinter, banyak yang bodoh. Makanya ditulis salat, akhir diwaca napa? Salat gitu nggih. Padahal dulu nggih SHO salat gitu nggih. Terus jadi SHO SHA. Terus jadi habis hanya jadi sah gitu nggih, salat. Niku bahaya terus niku nggih. Semakin dangkal keilmuan seseorang tentang ad-din Islam, semakin seneng setan niku semakin bahagia. Makanya di sini orang-orang yang tidak beriman itu plek kali setan. Delok wong iman niku mboten seneng. Mangkel delok wong ngaji ngoten niku mboten seneng. Nopane ngaji ngeten iki, lek ngaji sing mboten ngeten iki seneng, dijak nyanyi-nyanyi, seneng ngoten niku selawatan, seneng. Lek ngaji ngeten iki sing dadekno wong pinter, setan niku mboten seneng. Salat niku apik, tapi nggih niku salat mek ganjarane kathah. Tapi untuk mengasah akal, kita disuruh untuk belajar Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang paling penting gitu nih dalam ayat ini, kula panjenengan harus banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mendekat kepada Allah, mugi-mugi kula panjenengan diberikan kemudahan, kegampangan, bisa ngerti mana yang harus saya lakukan, mana yang harus saya tinggalkan. Semakin kita ngerti itu nggih, maka hidup itu akan semakin enteng. Jadi apa yang kita lakukan, usahakan sesuai dengan apa yang jenengan ketahui. Ini termasuk saya sendiri. Apa yang saya lakukan, nggih niku yang saya ketahui seperti itu. Nggak mungkin saya menyelisih dari apa yang saya ketahui itu nggih. Karena apa? Ya memang nggak harus seperti itu. Harus sesuai dengan apa yang kita omongkan, ya itu yang kita lakukan. Bahkan dalam Sahih Bukhari sendiri jelaskan Ibrahim
An-Nakhai, dia itu ngomong kepada kaum muslimin dan juga kepada murid-muridnya itu, waktu itu dia tidak akan menyisihi ucapan dengan perbuatan, karena itu akan menjadi fitnah bagi dirinya sendiri. Sehingga mungkin dengan ayat ini kula panjenengan sedaya sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menghindari, menjauhi dari apa yang ditipu dayakan atau disesatkan oleh kaum muslimin. Kita termasuk dalam keluarga kula panjenengan itu nggih, dalam bersilaturahmi. Jangan sampai dengan silaturahmi niku ajang untuk gagah-gagahan itu nggih atau pamer. Jangan, karena khawatir nanti akan menjadi keminderan bagi yang tidak mampu. Kalau bisa, apapun kondisi kula panjenengan, selagi ada sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah, kita beriku kula panjenengan harus berada. Tidak perlu kita mengikuti perasaan yang mendatangkan kemurkaan dari Allah, rugi ngapi dulur niku ndak harus kita kudu apik dhisik baru aku apik, ndak itu nggih. Sing kono apik ke apik kula panjenengan harus ngapiki. Silaturahmi nggih ngoten. Ten mriku wonten sinten mawon sing mungkin kula panjenengan mboten seneng niku mboten masalah. Apa jenengan minder? Mungkin kula ten mriku lapo nggih. Mosok meneng tok mboten napa-napa lho itu nggih. Datangi majelis taklim atau silaturahmi mek meneng tok longgo sendekluk menggenang pojok itu nggih. Kalian nyemil-nyemil jajan mboten masalah. Karena itu apa? Mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mugi-mugi nggih dengan ayat ini kita mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, saya kira dulu mugi-mugi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.